Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah tablet Android yang harganya murah banget dengan spek yang lumayan. By the way, ini di boxnya malah gambar mobil gitu ya, bukan tabletnya. Ada tulisan Express Group Express DDS dan di belakangnya tulisan Bismart. Asing ya, tapi kita panggil aja Tab Bismart. Oke, nggak usah dilama-lamain lagi, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit tabletnya. Ditaruh dulu, lanjut dapat kabel data micro USB. Terus ada power adaptor atau charger yang colokannya itu misah kayak gini ya. Untuk outputnya 5 volt 2 ampere. Terus ada kabel yang ini buat ngecharge-nya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Tab Bismart. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi wujud dari tabletnya itu kayak gini. Dapat yang belakangnya warna putih, masih plastikan nih, dikletek dulu ya. Oh iya, tablet ini saya beli lewat shopping. Harganya itu 189.000. Dari keterangan penjual, ini kondisi unit baru, stok lama. Kalau dilihat dari deskripsinya sih dapat unit tabletnya aja. Tapi saya dikasih full set kayak gini ya, lumayan. Oke, jadi ini defaultnya landscape kali ya. Di bagian depan ada layar 7 inch, di atasnya ada kamera, dan ini sepertinya sensor. Di sisi kanannya ada lubang buat ngecharge dan buat ngeriset dicolok gitu. Di sisi bawah ada lampu indikator, di sisi kiri rame nih. Ada slot untuk micro SD, lubang micro USB, lubang mini HDMI lumayan, terus lubang jack audio, tombol pengatur volume, dan power. Sedangkan di sisi atasnya kosong. Untuk bagian belakangnya ada kamera, cuma ada satu aja, walau kelihatannya panjang kayak gini. Terus ada lubang speaker, dan tulisan Express Group bla bla bla. Bagian belakangnya ini berbahan plastik ya, warnanya putih glossy gitu. Tapi untuk bagian sisi atau frame-nya, ini kayaknya dari aluminium deh. Emang kerasa cukup solid dan berat gitu sih. Mantap juga nih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Tab Bismart. Ternyata ini potret ya tampilannya. Coba cek kesetelan tentang tablet. Untuk modelnya, ini S3 Pro dengan versi Android 4.2.2 atau Jelly Bean. Untuk penyimpanan internalnya, total sekitar 1 GB nih ya. Tersedia 105 MB. Tapi di sini ada NAND flash dengan total sekitar 13 GB. Dan tersedianya 8 GB. Nah, yang ini lumayan gede ya. Sedangkan untuk RAM-nya udah digunakan sekitar 433 MB dan bebasnya 591 MB. Tapi di sini keadaannya udah banyak aplikasi dan beberapa game yang terinstall serta servis tambahan yang udah berjalan. Kayaknya ini diinstalin deh sama penjualnya. Bahkan dikasih juga loh file-file APK-nya. Tapi jujur, ini agak acak-acakan ya dari tampilannya. Ntar saya coba atur ulang deh. Tapi sebelum itu, coba dulu kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi sebenarnya tampilan yang tadi itu bukan launcher bawaan. Aslinya itu kayak gini. Dan tombol navigasi bawaannya ini agak aneh emang. Nggak ada tombol home dan recent app atau menunya. Dan untuk notification centernya juga nggak bisa dibuka. Pantesan udah ada semacam shortcut, diinstalin aplikasi launcher dan navbar gitu. Soalnya butuh aplikasi pendukung lagi nih, biar bisa dipakai normal. Saya juga dapat info kalau tablet ini sebenarnya untuk pemakaian driver taksi di perusahaan gitu. Ya jadi masuk akal kalau lihat di boxnya tadi ada gambar-gambar mobil plat kuning. Dan hati-hati nih, kalau tabletnya ke reset setelannya, itu aplikasi driver taksinya auto muncul dan jalan lagi. Jadi harus disable dulu aplikasinya, baru tabletnya bisa dipakai normal. Ya, terlepas dari itu, untuk spesifikasinya, tablet ini pakai CPU ARM Cortex A9 quad-core 1,6 GHz jalan di 32 bit. RAM-nya 1 GB, storage-nya 16 GB, GPU Mali 400 MP dengan layar 7 inch, resolusi 610x1024. Jaringannya Wi-Fi only, nggak bisa pakai kartu SIM ya. OS-nya pakai Android versi 4.2.2 Jelly Bean API 17 dan baterainya berkapasitas 2000 mAh. Ada juga varian upgrade-nya ke 3000 mAh. Oh iya, untuk sensornya ini saya agak kaget. Ternyata giroskopnya ada loh.
Kalau dari harganya yang cuma 100 ribuan, ya secara performa emang nggak bisa terlalu berharap. Tapi dengan harga segitu, ini udah cukup baik. Terus karena pakai Android Jelly Bean, jadi masih ada lah beberapa aplikasi yang support. Dan Play Store-nya juga ini masih bisa. Walau memang kebanyakan aplikasi yang jadul-jadul. Tapi itu cukup bisa bikin tablet ini lebih berguna. Kayak pas pertama diterima kan udah diinstalin ya banyak aplikasi dan game. Kalau untuk aplikasinya itu rata-rata buat anak-anak atau bocil belajar hal-hal dasar. Terus gamenya juga yang jadul dan sederhana. Tapi ya udah lumayan, jadi bisa dipakai buat anak-anak kecil yang masih belum paham betul. Biasanya kan handphone atau tablet kayak gini dibuat mainan ekstrim, diseret-seret, dipukul-pukul, atau kebanting-banting gitu. Ya jadinya nggak begitu nyesek lah. Selain itu, kalau misalnya dipakai untuk hal lain, kayak buat nonton video, ini masih lumayan. Kalau aplikasi YouTube memang udah nggak support, tapi masih bisa lewat browser. Terus buat WhatsApp, ini sebenarnya bisa. Cuma karena speknya terbatas, pasti ya nggak begitu lancar. Dan ingat, ini Wi-Fi only ya. Begitu juga untuk aplikasi yang lainnya. Bisa diinstal, tapi nggak bisa berharap lebih dalam menjalankannya. Buat main game lain atau ya game-game konsol retro sampai ke PS1 itu lumayan bisa dimainin dengan cukup lancar. Terlebih lagi kalau pakai gamepad itu bisa lebih enak. Ya, kelebihan tablet pasti layarnya lebih lebar. Apalagi di tablet ini support HDMI, jadi bisa ditampilkan ke layar TV atau monitor yang lebih lebar lagi. Terus tablet ini juga udah support OTG ya, lumayan. Storage bawaannya itu kan total 16 GB, dibikin dua partisi, internal dan NAND flash. Ketika install aplikasi, nggak bisa ke NAND flash yang punya storage besar, tapi malah ke internal yang kecil. Yang NAND flash itu cuma bisa dipakai buat nyimpen data-data aja. Tapi kalau ditambahin SD card, itu masih bisa ya install aplikasinya ke SD card. Nah, untuk baterai di unit saya ini, dicoba buat nonton video dan WiFi aktif, itu dapat screen on time sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi untuk baterai, biasanya barang-barang kayak gini itu performanya udah beda-beda sih. Ya, dengan harga cuma 100 ribuan, dapat tablet yang seperti ini, saya rasa udah wajar. Bahkan bersyukur bisa dapat yang lebih baik lagi dari segi build quality, fitur, dan spesifikasinya dibandingkan tablet murah 200 ribuan yang pernah saya bahas sebelumnya. Tapi tetap aja, kalau beli barang kelewat murah kayak gini, apalagi dengan kondisi stok lama atau semacamnya, pasti ada cukup banyak resikonya. Jadi silahkan dipikir-pikir dulu apakah cocok dan sesuai kebutuhannya, jangan hanya karena murah apalagi berharap terlalu tinggi. Dan ingat, ada harga, ada rupa. Semoga aja video ini bisa jadi referensi. Oke, jadi itulah tablet murah yang lumayan di harga 100 ribuan. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.